Dalam sebuah kesempatan, Ade Armando menyatakan bahwa menghafal Al-Quran tidak relevan lagi. Dan seperti biasanya, pernyataan beliau akan menjadi kontroversi ya, karena bertentangan dengan pemahaman umat Islam secara umum. Apakah benar menghafal Al-Quran zaman sekarang di mana sudah ada teknologi informasi yang canggih? Al-Quran sudah dibukukan, bahkan didigitalisasi, tinggal klik langsung keluar ayat, keluar suratnya. Lantas menghafal Al-Quran tidak relevan lagi. Mereka yang bilang menghafal Al-Quran tidak relevan lagi, itu sama saja bilang menghafal Pancasila atau menghafal lagu Indonesia Raya itu tidak penting atau tidak relevan lagi. Kenyataannya tidak demikian. Menghafal Pancasila, menghafal lagu Indonesia Raya, itu ya penting, karena dengan menghafal semua itu, kita sebagai orang Indonesia akan lebih memahami, akan lebih meresapi hakikat dan filosofi kita sebagai warga negara. Anda pasti akan protes kalau ada orang, apalagi pejabat ya, tidak hafal Pancasila, tidak hafal lagu Indonesia Raya. Nah, seperti berita ini kan, ada pejabat tidak hafal Pancasila, ya itu keterlaluan, masa tidak hafal sih? Apalagi ini Al-Quran ya, kitab suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam ya, kita tidak hafal, padahal setiap kali kita ibadah, setiap sholat, kita membaca Al-Fatihah, setelah itu baca ayat-ayat atau surat-surat dari Al-Quran. Bagaimana kita bisa meresapi maknanya ya, kalau kita tidak hafal ya? Justru akan merepotkan kalau kita tidak hafal Al-Quran, nanti malah harus bawa HP ya, bawa mushaf sholatnya. Itu kalau kita di luar jangkauan atau di hutan, itu malah susah kita untuk beribadah. Poin hafalan ini justru keistimewaan agama Islam, karena kitab sucinya Al-Quran itu dihafal oleh jutaan umat Islam. Bahkan usia 7 tahun ya, anak-anak 7 tahun bisa menghafal kitab suci Al-Quran. Jadi metode utama dalam preservasi Al-Quran atau penjagaan Al-Quran itu bukan metode tulisan ya, tetapi metode hafalan yang diwariskan dari Rasulullah, kemudian para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, seterusnya sampai generasi kita. Karena itu seorang hafiz atau penghafal Quran ketika ia ingin mendapat sanad yang bersambung sampai Nabi Muhammad, maka ia harus hafal 30 juz dulu, kemudian dia setorkan hafalan itu berkala kepada gurunya, kepada syekhnya. Ketika bacaannya sudah benar secara makharijul hurufnya, sifatul hurufnya, dan hukum-hukum yang selainnya itu, setelah selesai 30 juz, dia akan mendapatkan syahadah ya, syahadah atau sertifikat yang ada nama seorang hafiz ini, kemudian nama gurunya ke atas, gurunya lagi, sampai generasi tabi'ut tabi'in, sahabat, dan sampai Rasulullah, bahkan sampai malaikat Jibril dan Allah ya. Inilah Al-Quran dilestarikan dari generasi ke generasi. Jadi hafalan itu yang utama, sedangkan tulisan kita mengenalnya sebagai mushaf ya. Jadi Al-Quran itu ya apa yang dihafal, apa yang diucapkan itu Al-Quran. Apa yang ada di hati kita, di pikiran kita, dan kita lafazkan itu Al-Quran. Sedangkan berbentuk buku, kita sebutnya mushaf ya. Mushaf Al-Quran itu hanya tulisannya. Lantas sebesar apa urgensi hafalan dalam menjaga lestarinya Al-Quran, bahkan sampai sekarang ya, satu titik, satu huruf pun tidak berubah dari Al-Quran. Jadi ini simulasinya, misalnya kita bernyanyi, Indonesia tanah airku, tanah sumpah darahku. Anda langsung akan bisa mengoreksi nyanyian tadi karena ada kata yang salah, yaitu sumpah, meskipun dekat dengan tumpah. Yang benar adalah tumpah. Pertanyaannya adalah, mengapa Anda bisa mengoreksi lagu yang saya nyanyikan tadi? Ya karena Anda hafal lagu Indonesia Raya, biasa Anda nyanyikan dari kecil ya, dari SD, saat Anda upacara bendera, SMP, SMA, sampai sekarang. Maka lagu Indonesia Raya itu melekat di hati Anda, menjiwai segala aktivitas hidup Anda. Hal itu jualah yang menjadikan
Al-Quran terjaga dengan hafalan ya. Ketika ada imam sholat misalnya salah melafazkan surah Ar-Rahman misalnya, maka jamaah serta-merta akan mengoreksinya, dan itu sering terjadi ya. Baik di Masjidil Haram maupun di masjid-masjid di Indonesia, ketika imam salah dalam bacaannya, jamaah langsung bisa mengoreksi ya, karena jamaahnya sama-sama hafal Al-Quran. Kalau kondisinya imamnya hafiz Quran, jamaahnya nggak ada yang hafal, ya bagaimana mau mengoreksi? Kan nggak akan bisa mengoreksi. Dan inilah urgensi kenapa hafalan itu penting dalam agama. Begitu pula dalam hal ilmu-ilmu yang lainnya. Misalnya Imam Bukhari sendiri, beliau hafal ratusan ribu hadis ya. Al-Kisah beliau sampai hafal 500.000 hadis bahkan ya. Nah, ini hal yang sangat-sangat menarik. Karena terjaga dengan hafalan itulah, misalnya ini in case ya, internet semua mati, tulisan semua tidak ada, pokoknya tulisan di kertas, di digital semua tidak ada, internet tidak ada, listrik tidak ada, atau segala jenis tulisan ya, buku, semua buku tulisan hilang, terbakar dari seluruh dunia ini. Dengan kondisi demikian, maka hanya ada satu kitab atau buku yang bisa kembali utuh, tidak kurang satu titik pun, satu huruf pun. Dan Anda pasti sudah tahu buku apa yang bisa balik 100% tanpa kekurangan satu titik pun, satu huruf pun. Buku itu hanyalah Al-Quranul Karim ya, karena mudah untuk mengembalikan Al-Quran dalam bentuk mushaf atau buku, karena sudah ada di hati dan pikiran para hafiz Quran, para penghafal Al-Quran. Dan tidak perlu banyak waktu berhari-hari untuk mengembalikannya, cukup sejam 2 jam ya. Jadi kita kumpulkan 30 hafiz Quran, satu hafiz suruh menulis 1 juz 1, juz 2, juz 3 sampai juz 30. Setelah ditulis, kemudian sejam 2 jam kemudian pasti akan kembali tuh 30 juz Al-Quran lengkap ya. Kembali ke pertanyaan diskusi kita, apakah Al-Quran itu masih relevan untuk dihafal? Jadi jawabannya sudah jelas, sangat-sangat relevan untuk dihafal. Dan tentu lebih banyak lagi alasan-alasan yang bersifat ukhrawinya ya, urusan akhirat nanti. Kita akan mendapat banyak pahala, kita akan mendapat syafaat dari hafalan Al-Quran kita, termasuk kita akan menjadi ahlullah atau keluarga Allah ya di akhirat karena hafalan Al-Quran kita.